Dean Zandbergen makin bersinar jelang bela timnas Indonesia. Skuad Garuda bidik juara Piala AFF 2026. Sadil Ramdhani comeback jadi amunisi lini depan timnas di Piala AFF. Sinteyong bocorkan cara mental pemain Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda bidik juara Piala AFF 2026. Sudah cukup kita menjadi pecundang yang terhormat di Asia Tenggara. PSSI kini telah mematok target harga mati. Trofi Piala AFF 2026 harus pulang ke tanah air. Ini bukan lagi soal ambisi kosong, melainkan misi besar skuad Garuda untuk memutus rantai kutukan spesialis runner-up dan akhirnya berdiri di podium tertinggi. Seperti mana diketahui, meski grafik timnas Indonesia menanjak, lini depan masih menjadi lubang menganga bagi John Hartman. Ketergantungan pada Ole Romney sangat beresiko, apalagi Piala AFF bukan agenda resmi FIFA yang membuat pilar abroad seperti JZ absen. Artinya, Indonesia akan bertumpu pada kekuatan lokal dan bintang BRI Super League. Pengamat bola Gita Suwondo menilai sudah saatnya Hartman melirik Excel runtuh kahu. Ketajaman Excel di Persija Jakarta dianggap sebagai solusi konkret saat tim butuh rotasi striker. Tak hanya itu, absennya Martin Paes membuat sektor kiper krusial. Gita lebih menjagokan Cahya Supriyadi yang tampil impresif di PSM Yogyakarta untuk bersaing dengan Nadeo Argawinata. Inilah momentum Garuda melepaskan predikat spesialis juara 2. Ujian sesungguhnya adalah membuktikan kualitas di hadapan Thailand yang selama ini menjadi tembok besar. Dengan komposisi lokal terbaik dan tambahan kualitas diaspora di liga domestik, mimpi mengangkat trofi kini ada di tangan Hartman. Keberanian sang pelatih untuk mencoba wajah baru akan menentukan apakah Indonesia hanya sekedar numpang lewat atau benar-benar mencengkram tata juara. Sadil Ramdhani comeback jadi amunisi lini depan timnas di Piala AFF. Penantian panjang publik sepak bola tanah air terhadap salah satu talenta paling fluktuatif namun mematikan akhirnya menemui titik terang. Setelah sekian lama terpinggirkan dari hiruk-pikuk skuad Garuda, sosok yang dikenal dengan gocekan eksplosifnya yaitu Sadil Ramdhani kini resmi melakukan comeback dan dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Seperti mana diketahui, nama Sadil resmi masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan pelatih John Hartman untuk mengarungi ASEAN Championship 2026. Perjalanan kembalinya Sadil terbilang dramatis, mengingat ia sudah cukup lama absen mengenakan seragam kebangsaan. Terakhir kali Sadil mendapatkan kepercayaan adalah pada Januari 2024 silam dalam sebuah laga uji coba, dan setelahnya namanya seolah lenyap dari radar tim nasional di bawah rezim pelatih sebelumnya. Berdasarkan surat resmi Federasi tertanggal 23 April 2026, Sadil tidak sendirian. Ia menjadi salah satu dari 3 pilar Persib Bandung yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional bersama dengan Maklok dan Tom Hai. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mempersiapkan tim menuju turnamen bergengsi tersebut melalui pemusatan latihan di Jakarta. Agenda training camp ini sendiri dijadwalkan berlangsung singkat namun intens, mulai tanggal 26 hingga 30 Mei 2026. Keputusan John Hartman memanggil kembali Sadil bukan tanpa alasan. Musim ini, Sadil tampil cukup konsisten bersama Pangeran Biru dengan catatan 4 gol dan 1 assist dari 29 pertandingan. Di bawah arahan strategi baru, Sadil diharapkan mampu menjadi solusi kreatif di lini serang yang selama ini sering mengalami kebuntuan. Kini, bola panas ada di kaki Sadil Ramdhani. Kembalinya sang pemain bukan hanya soal melengkapi daftar susunan pemain, tetapi tentang bagaimana ia menjawab keraguan dan membuktikan bahwa kualitasnya masih layak menjadi tumpuan di kancah internasional. Dean Zandbergen makin bersinar jelang bela timnas Indonesia.
Di tengah perburuan predator baru untuk lini depan, satu nama dari Liga Belanda kini muncul sebagai jawaban paling menjanjikan. Dean Zandbergen sukses mencuri perhatian lewat performa yang kian menggila tepat sebelum prosesnya membela Merah Putih tuntas. Seperti mana yang kita saksikan di penghujung musim, Zandbergen benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai bintang lapangan. Dalam laga penutup yang krusial, ia sukses membawa VVV Venlo membungkam Almere City dengan skor telak 3-1. Tidak tanggung-tanggung, striker berdarah Depok ini memborong 2 gol sekaligus hingga dinobatkan sebagai man of the match. Secara statistik, musim 2025-2026 adalah panggung pembuktian bagi konsistensinya, mencatatkan 35 penampilan dengan raihan 15 gol serta 3 assist. Catatan impresif ini menjadi angin segar bagi lini depan Garuda yang memang sedang haus akan sosok juru gedor produktif. Menariknya, di tengah isu paspor gate yang sedang mengguncang jagat sepak bola Belanda terkait polemik administrasi pemain diaspora, Zandbergen tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dalam wawancaranya bersama FC Afkikan, ia secara diplomatis mengungkapkan rasa syukurnya karena belum terjebak dalam kerumunan birokrasi yang rumit tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa membela negara asal keluarga ibunya adalah sebuah impian besar yang tidak bisa ia pungkiri. Baginya, mengenakan jersey Garuda bukan sekedar lompatan karir profesional di usia 24 tahun, melainkan bentuk penghormatan mendalam terhadap akar leluhurnya. Kehadiran Zandbergen diharapkan menjadi dimensi baru dalam skema penyerangan timnas Indonesia. Kini, publik hanya perlu bersabar menanti proses naturalisasi ini rampung sepenuhnya. Sintayong bocorkan cara mental pemain Indonesia. Di balik transformasi besar skuad Garuda, ada satu rahasia yang jarang terungkap tentang bagaimana urat saraf ketakutan para pemain kita diputus secara paksa. Sintayong akhirnya membeberkan cara ekstrim dalam membangun mental pemain Indonesia yang awalnya sering menyerah sebelum bertanding. Seperti mana diketahui sebelumnya, semua bermula saat Sintayong datang pada tahun 2020, di mana ia mendapati timnas Indonesia dalam kondisi hancur secara prestasi di peringkat 173 FIFA dan tanpa identitas permainan. Langkah ekstrim pun diambil melalui kebijakan potong generasi yang melahirkan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan. Bukan hanya komposisi pemain yang dirombak, fisik mereka pun ditempa habis-habisan karena Sintayong percaya bahwa kekuatan fisik adalah modal utama kepercayaan diri dalam duel 1 lawan 1. Hasilnya, terlihat jelas saat Garuda mulai berani beradu mekanik dengan Uzbekistan, Jepang, bahkan menahan imbang Arab Saudi racikan Roberto Mancini. Melalui JJ sang penerjemah, Sintayong membeberkan bahwa dulu pemain seringkali mencari alasan untuk kalah dan menyerah sebelum pertandingan dimulai hanya karena lawan lebih kuat. Sintayong kemudian terus menanamkan pola pikir baru dalam setiap rapat tim, bahwa para pemain tidak boleh menyerah sebelum berperang. Salah satu kalimat yang paling ikonik dan membakar semangat mereka adalah, "Kita sama-sama manusia, kenapa kalian harus menyerah duluan?" ujarnya. Pesan mendalam itu akhirnya mengubah paradigma pemain Indonesia. Dari yang semula merasa tidak apa-apa jika kalah, menjadi pejuang yang merasa setara dengan siapapun lawan di hadapannya. Mentalitas juara ini bukan datang dari keajaiban, melainkan dari proses doktrinasi yang konsisten bahwa rasa takut hanyalah sebuah pilihan, sedangkan kemenangan adalah hasil dari keberanian untuk mencoba.